Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Suryaningsih, mahasiswi PGMI semester 3 kelas D. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep dasar dan materi matematika. Nah, materi pertama saya yaitu tentang satuan berat konsep 2. Nah, kita langsung saja ke soal nomor satunya. Soal nomor 1 yaitu 34 mg sama dengan titik-titik ke gram. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan konsep Dakota. Nah, mari untuk menjawabnya kita harus menentukan. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 4. Nah, ini merupakan nilai satuannya. Nah, angka 4 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang miligram. Nah, angka 3 yang ini sebagai nilai puluhan memasukkan ke lubang sentigram. Nah, kita langsung masukkan. Nah, tadi perintahnya angka 4 sebagai nilai satuan memasukkan ke lubang miligram. Nah, kita masukkan angka 4-nya di sini. Nah, angka 3 kita masukkan ke lubang sentigram. Nah, sudah seperti ini, maka kita lanjut ke penyelesaian selanjutnya, yaitu karena satuan berat yang ditanya adalah gram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan gram. Yang kedua yaitu sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, kita turunkan angka 4 kita masukkan ke lubang miligram. Turunkan dulu, angka 3 kita turunkan ke lubang sentigram. Nah, perintahnya yaitu kita memasukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan gram. Nah, kita masukkan angka 0 di sini. Dan angka 3-nya kita turunkan, angka 4-nya juga kita turunkan. Nah, perintahnya yaitu sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, kita beri tanda koma di sini. Nah, jadi hasilnya yaitu hasil dari 34 mg sama dengan 0,034 gram. Nah, kita tulis jadinya di sini. Nah, jadi konversi dari 34 mg adalah 0,034 gram. Nah, kita tulis hasilnya di sini ya. 0,034 gram. Nah, untuk soal yang kedua masih ditentang konsep satuan berat konsep 2. Nah, baiklah kita langsung saja ke soalnya. Soalnya yaitu 430 cm sama dengan titik-titik dekagram. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota. Nah, untuk menjawabnya kita harus memperhatikan angka pada soal ini. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Nah, angka 0 ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka 0 sebagai nilai satuan memasukkan ke lubang sentigram. Angka 0 ini kita masukkan pada lubang sentigram. Angka 3 sebagai nilai puluhan memasukkan ke lubang desigram. Angka 3 ini kita masukkan ke lubang desigram. Nah, angka 4 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang gram. Nah, angka 4 ini kita masukkan kepada lubang gram. Nah, baiklah kita langsung saja masukkan angkanya. Nah, angka 0 kita masukkan ke lubang sentigram. Nah, kita akan masukkan angka 0 ke lubang sentigram. Kita tulis di sini. Nah, angka 3 kita masukkan ke lubang desigram. Nah, kita tulis angka 3-nya di lubang desigram. Nah, angka 4 kita masukkan kepada lubang gram. Nah, kita tulis angka 4-nya di sini.
Nah, kita lanjut ke penyelesaian yang selanjutnya. Karena satuan berat yang ditanya adalah dekagram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan dekagram. Selanjutnya, sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, kita turunkan dulu angka 0 pada lubang sentigram, kita turunkan ke sini, tulis angka 0. Nah, angka 3 pada lubang desigram, kita turunkan juga. Angka 4 pada lubang gram kita juga turunkan. Nah, untuk karena satuan yang ditanya adalah dekagram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan dekagram. Nah, kita masukkan angka 0 di sampai satuan lubang dakon dekagram 0. Kita turunkan angka 4-nya. Kita turunkan juga angka 3-nya. Dan kita juga turunkan angka 0-nya. Nah, sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Kita sisipkan tanda komanya di sini. Nah, untuk 0 di belakang koma itu boleh dihilangkan. Jadi, kita boleh tulis seperti ini ya. Jangan lupa sisipkan tanda komanya di sini. Kita turunkan 4 dan 3-nya kita turunkan. Nah, 0-nya kita tidak perlu tulis lagi karena 0 di belakang angka koma itu boleh dihapuskan. Nah, jadi konversi dari 430 centigram adalah 0,43 dekagram. Nah, jadi konversi dari 430 centigram adalah 0,43 dekagram. Nah, hasilnya kita tulis di sini ya. 0,43 dekagram. Nah, jadi 430 centigram sama dengan 0,43 dekagram. Nah, untuk materi 1 pembahasan 2 yaitu tentang satuan luas konsep 2. Nah, soalnya yaitu yang pertama 19 cm persegi sama dengan titik-titik dekameter persegi. Penyelesaiannya yaitu menggunakan konsep Dakota. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 9. Nah, angka 9 ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka 9 sebagai nilai satuan memasukkan ke lubang cm persegi. Nah, angka 9 ini kita masukkan ke lubang cm persegi. Nah, angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang di sebelah kiri lubang cm persegi. Nah, angka 1 ini kita masukkan kepada lubang di sebelah kiri lubang cm persegi. Nah, langsung kita masukkan saja. Nah, angka 9 tadi kita masukkan ke lubang cm persegi. Nah, angka 9 kita masukkan ke lubang cm persegi. Kita tulis di sini 9. Nah, untuk angka 1-nya kita masukkan ke lubang di sebelah kiri lubang cm persegi. Nah, lubang di sebelah kiri cm persegi yaitu di sini. Kita tulis angka 1. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya yaitu karena satuan yang ditanya adalah dekameter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang dekameter persegi. Sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, kita turunkan angka 9 pada lubang cm persegi, kita turunkan lagi di sini, kita tulis angka 9. Nah, angka 1 kita turunkan di sini sesuai pada tabel sebelumnya. Nah, karena satuan yang ditanya adalah dekameter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang dekameter persegi. Nah, kita masukkan angka 0. Nah, ini lubang dekameter perseginya. Kita masukkan angka 0 di sini. Nah, kita turunkan angka 1-nya, turunkan juga angka 9-nya. Nah, jangan lupa kita sisipkan tanda koma di sini. Nah, jadi konversi dari 19 cm persegi adalah 0,43
dekameter persegi. Nah, jadi konversi dari 19 cm persegi adalah 0,00019 dekameter persegi. Nah, kita tulis hasilnya di sini ya. 0,00019. Nah, kita telah mendapatkan hasilnya. Nah, baiklah, kita lanjut ke satuan luas konsep 2 soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu 16 meter persegi sama dengan titik-titik hektometer persegi. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan konsep Dakota. Nah, untuk menjawabnya kita lihat angka pada soal. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 6. Nah, angka 6 ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang meter persegi. Nah, angka 6 ini kita masukkan ke lubang meter persegi. Kita masukkan di sini. Nah, angka 1 sebagai nilai puluhan memasukkan ke lubang DA. Nah, angka 1 ini kita masukkan ke lubang DA ini. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Nah, angka 6 kita masukkan ke lubang meter persegi. Kita masukkan di sini 6. Nah, angka 1 kita masukkan ke lubang DA. Nah, angka yang selanjutnya yaitu karena satuan yang ditanya adalah hektometer persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang hektometer persegi. Sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, kita turunkan dulu angka 6-nya pada lubang meter. Kita masukkan di sini angka 6 lubang meter. Nah, kita turunkan angka 1 pada lubang DA. Nah, karena satuan yang ditanya adalah hektometer persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang hektometer persegi. Nah, kita masukkan angka 0-nya sampai ke lubang hektometer persegi. Nah, ini lubang hektometer persegi, kita masukkan angka 0-nya di sini. Kita sisipkan tanda koma di sini. Kita masukkan angka 0. Nah, kita turunkan angka 1, kita turunkan juga angka 6-nya. Nah, kita telah mendapat hasilnya, maka kita langsung menulis kata jadinya. Nah, jadi konversi dari 16 meter persegi adalah 0,0016 hektometer persegi. Nah, kita langsung tulis di sini ya hasilnya. Hasilnya adalah 0,0016 hektometer persegi. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang satuan volume konsep 3. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu 25,0 hektometer kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Penyelesaiannya yaitu menggunakan konsep Dakota. Untuk menjawab soal ini, kita harus memperhatikan angka pada soal ini. Nah, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Angka 5 ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka 0 sebagai nilai desimal memasukkan ke lubang di sebelah kanan lubang hektometer kubik. Nah, angka 0 ini kita masukkan ke lubang di sebelah kanan lubang hektometer kubik. Angka 5 sebagai nilai satuan memasukkan ke lubang hektometer kubik. Nah, angka 5 ini kita masukkan ke lubang hektometer kubik. Nah, angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang di sebelah kiri lubang hektometer kubik. Nah, angka 2 ini kita masukkan ke lubang di sebelah kiri lubang hektometer kubik. Nah, baiklah, kita langsung saja masukkan angkanya. Angka 0 kita masukkan ke lubang di sebelah kanan lubang hektometer kubik. Nah, kita masukkan angka 0 di sini. Nah, angka 5 kita masukkan ke lubang hektometer kubiknya. Nah, kita masukkan angka 5-nya di sini. Nah, angka 2 kita masukkan ke lubang sebelah kiri lubang hektometer kubik. Nah,
kita masukkan angka 2-nya di sini. Jangan lupa diberi tanda koma. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu karena satuan volume yang ditanya adalah dekameter kubik, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan dekameter kubik. Nah, kita turunkan angkanya. Nah, perintahnya kita memasukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan dekameter kubik. Nah, kita turunkan. Nah, ini kita turunkan sampai ke lubang dekameter kubik. Nah, kita telah menemukan hasilnya, yaitu kita langsung menulis kata jadinya. Jadi, konversi dari 25,0 hektometer kubik adalah 25.000 dekameter kubik. Nah, kita tulis hasilnya di sini. Nah, jadi kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu 25,0 hektometer kubik adalah 25.000 dekameter kubik. Nah, baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua di satuan volume konsep 3. Nah, soalnya yaitu 73,1 desimeter kubik sama dengan titik-titik milimeter kubik. Penyelesaiannya yaitu menggunakan konsep Dakota. Untuk menjawabnya, kita harus perhatikan angka pada soal. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 3. Angka 1 sebagai nilai desimal masukkan ke lubang DL. Nah, angka 1 ini kita masukkan ke lubang DL. Angka 3 sebagai nilai satuan memasukkan ke lubang desimeter kubik. Nah, angka 3 ini kita masukkan ke lubang desimeter kubik. Angka 7 sebagai nilai puluhan memasukkan ke lubang dal. Nah, angka 7 ini kita masukkan ke lubang dal. Nah, baiklah, kita langsung saja masukkan angkanya. Angka 1 kita masukkan ke lubang DL. Nah, kita masukkan ke lubang DL angka 1. Angka 3 kita masukkan ke lubang desimeter kubik. Angka 3 kita masukkan di sini. Nah, angka 7 kita masukkan ke lubang dal. Nah, langkah selanjutnya, karena satuan volume yang ditanya adalah milimeter kubik, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan milimeter kubik. Nah, kita turunkan dulu angkanya. 1 kita masukkan ke lubang DL, 3 kita masukkan ke lubang desimeter kubik, dan 7 kita masukkan ke lubang dal. Kita beri koma di sini. Nah, kita masukkan angka pada lubang dakon sampai ke lubang satuan milimeter kubik. Nah, kita turunkan dulu angkanya. Masukkan angka 0-nya sampai ke lubang satuan milimeter kubik. Nah, sampai sini telah kita temukan hasilnya, maka langsung kita tulis kata jadinya. Nah, jadi konversi dari 73,1 desimeter kubik adalah 73.100.000 mm kubik. Nah, kita tulis hasilnya di sini. 73. Nah, hasilnya 73.100.000 mm kubik. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang ketiga, yaitu Romawi dan desimal. Nah, kita langsung saja kepada soal yang pertama.
Soal yang pertama yaitu tulislah dalam bentuk desimal LXXXIV. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, untuk menjawabnya kita tulis dulu kembali LXXXIV ini di sini. Nah, untuk menjawabnya kita harus menjabarkan apa itu L, apa itu X, apa itu X, apa itu X, apa itu V, dan apa itu V. Nah, L itu 50. Nah, langsung saja kita tulis di sini 50. Terus kita beri tanda tambah. X itu 10, maka kita tulis di sini 10. Nah, X itu 10, kita beri tanda tambah dan kita tulis di sini 10 lagi. X itu 10, nah kita beri tanda tambah dan kita tulis lagi di sini 10. Nah, I dan V itu artinya kita beri tanda tambah, kita beri tanda kurung. I dan V itu artinya 5 dikurang 1. Nah, kita jabarkan ke bawah. 50 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 itu 80. Kita beri tanda tambah di sini. 5 dikurang 1 itu 4. Nah, 80 ditambah 4 yaitu 84. Nah, kita sudah menemukan hasil dari LXXXIV, itu artinya 84. Nah, terus kita tulis kata jadinya di sini ya. Nah, jadi bentuk desimal dari LXXXIV adalah 84. Maka persoalan ini telah selesai karena telah ditemukan hasilnya, yaitu LXXXIV adalah 84. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua, masih di tentang Romawi dan desimal. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang kedua yaitu tulislah dalam bentuk desimal LXXVI. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Untuk menjawabnya kita harus menulis kembali LXXVI ini di sini. Nah, kita beri tanda sama dengan. Nah, kita harus menjabarkan apa itu L, apa itu X, apa itu X, apa itu V, dan apa itu I. Nah, L itu 50, kita tulis di sini, kita beri tanda tambah. X itu 10, kita tulis 10 di sini. Kita beri tanda tambah. X itu 10, kita tulis di sini lagi 10. Nah, kita beri tanda tambah. V itu 5 dan I itu 1. Nah, kita turunkan. Nah, kita jumlahkan 50 ditambah 10 ditambah 10 itu 70. Nah, kita beri tanda tambah. 5 ditambah 1 itu 6. Nah, kita tambahkan 70 ditambah 6, jumlahnya 76. Nah, kita telah menemukan hasil dari LXXVI itu 76. Nah, terus kita tulis kata jadinya di sini. Nah, jadi bentuk desimal dari LXXVI adalah 76. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu sifat-sifat jajar genjang. Nah, sifat yang pertama yaitu jajar genjang memiliki dua buah sisi yang sama panjang dan sejajar. Yang pertama yaitu sisi AB sejajar dan sama panjang dengan sisi DC.
Dan yang kedua yaitu sisi AD sejajar dan sama panjang dengan sisi BC. Nah, sifat jajar genjang yang kedua yaitu jajar genjang memiliki sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya, yaitu sudut A sama besarnya dengan sudut C dan sudut B sama besarnya dengan sudut D. Nah, sifat jajar genjang yang ketiga adalah jumlah sudut yang berdekatan sama besarnya 180 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat, sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, dan sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Nah, sifat jajar genjang yang keempat adalah jumlah semua sudutnya 360 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D berjumlah 360 derajat. Nah, sifat jajar genjang yang kelima adalah jajar genjang memiliki dua buah sudut lancip, yaitu sudut A dan sudut C. Nah, sifat jajar genjang yang keenam adalah jajar genjang memiliki dua buah sudut tumpul, yaitu sudut B dan sudut D. Nah, sifat jajar genjang yang ketujuh adalah jajar genjang memiliki diagonal-diagonal yang tidak sama panjang, yaitu diagonal AC tidak sama panjang dengan diagonal BD. Nah, sifat jajar genjang yang kedelapan adalah jajar genjang memiliki dua pasang diagonal yang berpotong saling membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AO sama panjang dengan diagonal OC dan diagonal BO sama panjang dengan diagonal OD. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang luas dan keliling jajar genjang. Nah, soal yang pertama yaitu tentang luas. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama yaitu Andi menggambar sebuah bangun datar jajar genjang yang memiliki alas 15 cm dan tingginya 9 cm. Hitunglah luas jajar genjang tersebut. Nah, diketahui alas jajar genjang, alasnya yaitu 15 cm, kita tulis di sini. Nah, tinggi jajar genjang, tingginya yaitu 9 cm, kita tulis di sini. Nah, yang ditanya adalah luas jajar genjang sama dengan titik-titik centimeter persegi. Nah, untuk menjawabnya, penyelesaiannya, luas jajar genjang adalah rumusnya alas kali tinggi. Nah, telah diketahui alasnya yaitu 15 cm. Nah, kita tulis di sini 15 cm dikali, tingginya yaitu 9 cm. Nah, kita tulis di sini 9 cm. Nah, 15 cm dikali 9 cm adalah 145 cm persegi. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, maka langsung kita tulis kata jadinya di sini. Nah, jadi luas jajar genjang tersebut adalah 145 cm. Maka soal ini telah terselesaikan dan mendapatkan hasil luas yaitu 145 cm. Nah, baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua, masih di materi 5 tentang luas dan keliling jajar genjang. Nah, soal yang kedua ini tentang keliling jajar genjang. Nah, baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Soal yang kedua yaitu Devi memiliki bantal berbentuk jajar genjang yang memiliki alas 10 cm
dan tingginya 7 cm. Hitunglah keliling jajar genjang tersebut. Nah, diketahui alas jajar genjang adalah, alasnya yaitu 10 cm, kita tulis di sini 10 cm. Tingginya jajar genjang yaitu 7 cm, kita tulis di sini. Nah, yang ditanya adalah keliling jajar genjang sama dengan titik-titik cm. Nah, penyelesaiannya yaitu keliling jajar genjang rumusnya yaitu 2 dikali buka kurung A ditambah tinggi. Nah, rumusnya yaitu 2 dikali dalam kurung alas ditambah tinggi. Nah, bawahnya kita turunkan angka 2-nya dan tanda kalinya. Nah, alasnya telah kita ketahui yaitu 10 cm, kita tulis di sini. Ditambah, tingginya yaitu 7 cm, kita tulis di sini. Nah, kita turunkan ke bawah. 2-nya kita turunkan dan tanda kalinya kita turunkan. Nah, 10 cm ditambah 7 cm adalah 17 cm. Nah, jadi 2 dikali 17 cm adalah 34 cm. Nah, telah diketahui dari keliling jajar genjang tersebut adalah 34 cm. Nah, kita tulis jadinya di sini. Nah, jadi keliling jajar genjang tersebut adalah 34 cm. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.